Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangun dan memajukan suatu negeri, diperlukan kerjasama dan sinergi seluruh elemen rakyat, khususnya antar para ahli agama, yaitu ulama dan pemerintah, umara, yang menjalankan roda kekuasaannya. Ulama adalah pembimbing akhlak dan spiritual umat, sementara umara yang memegang amanah kekuasaan bertugas untuk memastikan kebijakan yang adil, ya, pelayanan publik yang merata, serta perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Namun, di dalam kenyataan, relasi antara ulama dan umara seringkali mengalami jarak, bahkan kecurigaan. Ulama kadang-kadang dianggap itu hanya suara moral yang tidak realistis dengan realitas, sementara umara itu kerap dicap sebagai abai terhadap nilai-nilai agama. Nah, menurut Anda, bagaimana memandang dua kelompok masyarakat ini? Dan bagaimana mengintegrasikan potensi ini? Bagaimana mensinergikan potensinya? Keduanya agar menjadi kekuatan yang besar untuk menunjukkan negeri yang adil, makmur, dan sejahtera. Tolong sampaikan dalam tausiah 5 menit. Oke, baik. Terima kasih ulama dan umaro. Ya, silakan. Apakah ada tema yang bisa diangkat dan akan disampaikan dalam bentuk tausiah 5 menit? Insya Allah. Apa temanya? Sinergi umaro, ulama demi negeri yang adil dan makmur. ya. Sinergi umara, ulama demi negeri adil dan makmur. Apakah mau ada yang dengan aksi band? Silakan konsolidasikan. Baik, Farida ini menjadi finalis kedua yang tampil malam hari ini setelah debat Lebak. Dan untuk sementara waktu, kemarin di akhir acara, baik Farida maupun Risma sama-sama mengumpulkan nilai yang sama. Berapa? Beda 5 poin dengan Beban. Kalau Farida dengan Risma 380. 380. Tapi tidak menutup kemungkinan baik Farida, Risma atau debat semakin meningkat nilainya. Wah, persaingan semakin ketat. Langsung saja ini dia grand finalis kedua kita, Farida Sabarida. Ulama adalah orang yang menjaga harmoni dan spiritualitas. Umara adalah pemimpin dan pengatur kebajikan. Bukan saling memecah belahkan di antara satu dengan yang lainnya, tapi menjaga harmonisasi dalam ikatan yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri yang dirahmati oleh Allah, kawalan aksi Miyah Miyah. Kalau Farida bilang kawalan aksi, jawabnya Miyah Miyah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kawalan aksi Miyah Miyah. Indonesia adalah negara yang sangat luas, berbagai macam suku, bahasa, budaya, bahkan adat dan istiadat. Dalam memajukan suatu bangsa, kita harus bisa menjaga elemen masyarakat. Di antaranya adalah dengan umara dan ulama. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya ulama adalah penjaga keharmonisan dan spiritualitas. Sedangkan umara adalah pemimpin dalam kebajikan. Bahwasannya dijelaskan dulu
ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh konkret, menjadi ulama, bahkan juga pemimpin politik. Kawalan aksi Mia. Sejarah di dalam bahasa Indonesia, kita sebagaimana bahwasannya ada seorang ulama dan umaro. Ketika bangsa Indonesia kita ini, kita diperjuangkan dengan ulama dan umaro. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Sultan Syahrir. Lalu ada juga seorang ulama yang bernama Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan seterusnya. Nah, mau tahu apa saja prinsip yang bisa bersinergi antara ulama dan umaro? Mau tahu? Yang pertama, umaro akan mengendalikan kekuasaan. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya ada perintah untuk menghormati umaro. Karena apa? Karena umaro akan kita menjadi kebahagiaan dan bisa menjadi kebajikan. Nah, contohnya adalah ulama saling menasehati, bersinergi antara satu sama lain. Di mana bahwasannya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Pentingnya ulama dan umaro saling bersinergi. Karena apa? Karena mereka akan mendamaikan satu sama lain. Yang kedua, yang keberapa kawalan aksi? Pemimpin adalah amanah. Bahkan amanah juga ada yang kezaliman. Karena apa? Kalau misalnya pemimpin kita amanah tapi zalim, itu salah satu kemungkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Bahwasannya mungkar di dalam keagamaan dan umaro. Kawalan aksi Mia. Yang terakhir, sebagai seorang ulama dan umaro, kita harus saling bersinergi satu sama lain. Karena apa? Ukhuwah Islamiyah. Contohnya, ketika umaro dan ulama saling bersinergi, maka bangsa kita akan adil, makmur, dan sebagainya. Maka dari itu, sebagai ulama dan umaro, kita saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.